Terus sekalian jamaah Masjid Al-Hikmah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ngaji, ini sebagai mukadimah, ya. Salah satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar fi yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ar-rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Ya. Lelaki yang hatinya terpenjara oleh masjid. Lelaki mu'allaqun bisa juga diartikan tergantung, ketergantungan. Bisa juga diartikan keterpenjaraan. Qalbuhu fil masajid, hatinya kepada tempat-tempat sujud, maksudnya masjid-masjid. Gitu. Salah satu. Tentunya urutan nomor pertama dalam hadis Bukhari itu Al-Imam Al-Adil, Imamun Adil, pemimpin yang adil. Itu dalam hadis Bukhari. Tapi kalau dalam hadis Baihaqi, Imam Baihaqi, bukan Baihaqi ini bukan. Iya, itu iya, Imam Baihaqi perawi hadis. Itu urutannya yang pertama adalah pemuda yang rajin ibadah. Ya. Tapi kalau dalam hadis Bukhari urutan pertama adalah Imamul Adil. Dan semua periwayat hadis meriwayatkan hadis ini. Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, semua. 7 ini yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ya. Terutama yang mudah menurut kita. Yang gampang aja deh. Kita pemimpin bukan, kan begitu. Ya. Kita presiden bukan. Wali kota bukan, gubernur bukan. Ya kan? Seorang pemuda sekarang udah bukan lagi, gitu. Yang paling gampang menurut kita tadi adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kita menjadi orang yang hati kita terpaut, tergantung, terpenjara oleh masjid. Maksudnya apa? Kita kalau ninggalin masjid itu gelisah. Iya, kagak jamaah itu berasa salah, gitu. Harus dengan af'al. Perbuatannya itu tadi, berjamaah. Salah satu di antara yang lain taklim. Kalau jamaah ini memang menjadi sebuah ketergantungan dalam af'al mereka beribadah, maka itu disebut salah satu di antaranya adalah mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Tergantung, kagak enak berasanya kalau ninggalin jamaah. Misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, ada aja berasa yang salah. Itu ciri-ciri orang disebut ya mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Itu paling gampang sebetulnya buat kita. Ya kan? Ketimbang Al-Imamul Adil, ya kan? Imam yang adil, meskipun dia punya kelemahan amalan-amalan sunnah, misalnya, ya, dia jamaahnya jarang, gitu, taklimnya jarang, tapi dia pemimpin yang adil, dapat garansi naungan. Ketika nanti di padang mahsyar, orang-orang pada kepanasan, dia dapat bedeng, itu disebut naungan. Bedeng, tempat ngiuk, tempat ngadem, dikasih minum, dikasih baju terlebih dahulu ketimbang orang-orang di sekitarnya. Itu betul. Orang yang bersedekah, yang sering bersedekah dengan menyembunyikan tangan kiri, memberikan tangan kanan juga kita susah. Ya kan? Susah. Salah satu di antaranya orang yang mendapat naungan. Orang yang membaca Al-Quran sampai nangis juga susah. Kadang nangis, kadang kagak. Gitu. Iya. Orang yang diajak berzina, kata Rasulullah, dengan wanita cantik. Ya, salah satu di antaranya. Wanita yang cantik yang punya kedudukan ketika mengajak zina seorang laki-laki, dia mengatakan inni akhafullah, maka dia berhak mendapatkan naungan di surga. Dia menolak seraya mengatakan inni akhafullah, sungguh saya takut kepada Allah. Termasuk orang yang mendapatkan naungan. Meskipun lelaki itu nih, ya, punya kelemahan amalan-amalan sunnah yang jarang dia kerjakan. Tapi gitu, ketika ada seorang wanita cantik yang merayu, yang punya kedudukan, lelaki tersebut kekeh tidak mau diajak berzina, garansi. Sama pemimpin juga gitu. Nah, yang paling gampang dan pokoknya itu tadi, hati kita terpaut dengan masjid. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Gitu. Kalau kita ninggalin jamaah berhari-hari, ninggalin pengajian cuek, segala macam, hati kita biasa-biasa aja,
Itu tadi, jangan-jangan kita tidak termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ya kan, mendapatkan naungan. Begitu, kita harus introspeksi. Jangan sampai nanti orang pada teriak, pada kepanasan, kita ikut-ikutan juga. Gitu. Padang mahsyar itu kan transisi menuju surga atau neraka. Kalau kita sudah diawali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, dikasih tempat ngadem, dikasih minum, dikasih baju di mana orang-orang pada telanjang, berarti alamatnya apa? Kita sukses, itu aja. Maka mari sama-sama kita bangkitkan semangat kita kembali ke masjid. Ya, jamaah, betul jamaah. Mau ada siapa kayak jamaah, mau imamnya siapa kayak jamaah, kagak ngaruh. Ya, saya melakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada si A, bukan karena ada si B, pokoknya karena Allah. Begitu. Mau imamnya siapa kek? Salat itu barang baik. Siapapun yang menjadi imam, kita ikuti. Gitu. Terlepas si A jadi imam karena terpaksa nggak ada lagi yang imam, kita ikuti. Jangan kita gerendengin. Gitu. Pasrah. Sezolim-zolimnya orang ketika sholat ya orang baik. Udah itu aja patokannya. Gitu. Udah siapa aja. Kecuali ada orang alim di sebelahnya, ada orang ahli fikih, ada orang yang mengerti, ya tentu dahulukan mereka secara kaidah fikihnya. Begitu.